Pengadilan China telah menjatuhkan hukuman mati untuk mantan pemimpin perusahaan semikonduktor Tsinghua Unigroup, milik negara atau istilahnya BUMN, Zhao Weiguo. Dikutip Detik.net, menurut media pemerintah Cina CCTV, hukuman mati dengan penangguhan 2 tahun itu dijatuhkan atas serangkaian kejahatan keuangan. Kejahatan tersebut berupa penggelapan, pencarian keuntungan ilegal, dan pelanggaran kepercayaan. Zhao dinyatakan bersalah karena menyalahgunakan jabatan untuk mengarahkan transaksi real estate dan kontrak perusahaan yang menguntungkan ke rekan sendiri. Tindakannya dinilai menyebabkan kerugian lebih dari $194,22 juta pada aset milik negara atau sekitar 3,196 triliun rupiah. Menurut ketentuan hukuman mati ditangguhkan selama 2 tahun. Jika Zhao tidak melakukan kejahatan lebih lanjut selama periode tersebut, hukumannya diperkirakan akan diringankan menjadi penjara seumur hidup. Dikutip Detik.net dari OCCRP, Senin 19 Mei tahun 2025, pengadilan menyatakan ada beberapa faktor yang meringankan terdakwa, termasuk pengakuan yang lengkap, kerjasama dengan penyidik, dan pengembalian keuntungan yang tidak sah. Sementara semua aset pribadinya telah disita. Terlepas dari itu, Zhao disebut tokoh penting dalam upaya China membangun industri chip yang mandiri. Ia memimpin Tsinghua Unigroup dari 2013 hingga 2022 dan mempelopori strategi akuisisi yang agresif. Di masa jabatannya, perusahaan tersebut mengakuisisi lebih dari 20 perusahaan, sebagian besar di sektor semikonduktor. Di waktu itu, nilai aset Tsinghua Unigroup membengkak dari 1,3 miliar yuan menjadi hampir 298 miliar yuan. Angka itu sempat memposisikannya sebagai juara nasional dalam ambisi semikonduktor Cina. Namun, kenaikan pesat perusahaan dibangun di atas landasan keuangan yang rentan. Akhir tahun 2020, Unigroup mulai gagal membayar utangnya. Pada bulan Desember tahun 2021, setelah intervensi oleh perusahaan induknya Tsinghua Holdings, mereka dinyatakan bangkrut. Restrukturisasi yang diawasi pengadilan selesai pada pertengahan 2022, mengalihkan kepemilikan penuh kepada pemegang saham baru, Beijing Jiguangxin Holding. Zhao mengundurkan diri tak lama setelah itu, dan ia diselidiki. Pada bulan Maret tahun 2023, Central Commission for Discipline Inspection China secara resmi menuduh Zhao melakukan penggelapan, memperkaya rekanan secara ilegal, dan merugikan kepentingan perusahaan yang terdaftar di bursa. Kasus tersebut kemudian diserahkan kepada jaksa penuntut, yang berujung pada vonis dan hukuman mati.